NFT, apalagi ini? Sekedar tren yang bakal hilang nanti atau memang sebuah bisnis abadi? 저희는 우선 블록체인 기술에 기반한 올해 핀테크 업계의 시장은 NFT, 즉 액세스가 Annyeonghaseyo, hai orang-orang yang nyasar ataupun lo yang tergolong K-popers. Karena di thumbnail sama judul ada idola kalian. Video ini adalah bahasan tentang sedikit, gesekan ketidaksetujuan antara fansnya BTS dengan hype labels karena NFT. Di sini gue juga bukan melakukan penggiringan opini, cuman mau berbagi informasi dan sedikit edukasi tentang apa yang mungkin lo nggak paham, yaitu soal NFT. Ya, entah lu cowok atau cewek. Jadi, jangan hujat watashi. Bahasan gue kali ini memang soal NFT, hype labels, dan BTS. Tapi konten ini bakal lebih kental dengan persoalan kriptonya. Bukan sekedar cryptocurrency ya, lebih jelasnya gue bakalan ngejelasin soal NFT. Ini tuh hal yang cukup kompleks kalau harus dipahami dari titik awalnya, dari dasar. Oke, soal fans BTS yang ada clash sama agensinya BTS. Jadi kontroversi yang ngebawa BTS ini muncul di tanggal 4 November kemarin. Maksud gue bermula di sana. Waktu hype labels ngadain briefing terbuka lewat live streaming yang bisa didengar dan ditonton oleh semua orang. Foundernya Hype, Bang Si-hyuk, bilang kalau mereka punya plan baru supaya Hype sebagai agensinya artis-artis terkenal, salah satunya BTS, akan masuk ke bisnis NFT yang tergolong sebagai aset kripto. Pada intinya, Bang Si-hyuk bilang kalau Hype akan masuk ke teknologi blockchain dengan visi dan misi yang lebih dari sekedar investasi. Tapi nih, langkahnya Hype ini bukan dapat respon positif, tapi malah bikin sebagian fans BTS jadi khawatir. Kalau ada kata yang misalkan ada huruf R-nya, mohon maklumin kalau kedengar kurang jelas karena gue nggak bisa sebutin huruf itu. Oke lanjut, saking khawatirnya bahkan ada yang minta supaya BTS keluar dari agensinya itu. Buat nenang-nenangin fans-fansnya, Jin turun tangan dan ngasih respon gitulah ke salah satu komentar yang berbunyi minta BTS supaya leave dari hype label tadi. Tapi responnya itu bikin orang malah jadi kayak bingung dan nanya, sebenarnya Jin ini paham gak sih apa masalah yang ada dan kenapa fans khawatir sama NFT? Dan mereka juga. Oke, itu yang terjadi antara fans BTS dengan hype labels dan BTS ya. Gue nggak mau bahas lebih jauh lagi. Maksudnya nggak di sini. Karena lanjutan itu sesama fans BTS malah konflik adu argumen. Agak klise kalau gue bahas jauh ke sana. Jadi, pertanyaannya, kenapa? Ada apa dengan NFT dan apa itu NFT sendiri? Ini nih saatnya lu pakai kuping bener-bener supaya bisa paham. NFT adalah salah satu atau sesuatu yang tergolong sebagai aset kripto. NFT merupakan singkatan dari non-fungible token yang artinya token tidak tergantikan. Kalau kita ambil referensi dari situs sejuta umat yakni Wikipedia, aset kripto adalah kumpulan data biner yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran. Catatan kepemilikan koin setiap pemiliknya disimpan dalam buku besar yang merupakan database terkomputerisasi menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan catatan transaksi, mengontrol pembuatan koin tambahan, dan memverifikasi transfer kepemilikan koin. Nah, kalau misalkan lu agak susah memahami definisi tertulis sekilas kayak gitu, gue coba jelasin dengan metode gue. Salah satu aset kripto yang sering kita jumpain atau banyak menjamur di pasar dimanapun adalah cryptocurrency. Kayak salah satunya Bitcoin atau Ethereum. Jika cryptocurrency bisa kita sebut sebagai mata uang, kayak duit kertas asli, nggak punya lagi karena dia lebih dari satu, maka NFT mungkin bisa gue analogiin kayak sertifikat kepemilikan. Entah itu sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Kita analogin aja misalnya NFT itu sertifikat rumah. Jadi sertifikat ini akan menentukan dan menandai satu rumah asli yang bikin kita tahu kalau rumah aslinya tuh yang itu. Kalau seandainya di sebelah rumah bersertifikat tadi ada tiruan yang wujud dan isinya sama persis, tetap aja sertifikasinya tadi cuma satu dan rumah aslinya juga cuma satu. Nah, kalau kita analogiin baik, rumah dan sertifikat itu adalah NFT. Jadi NFT itu satu paket antara sertifikasi dan juga rumahnya. Namun versi digital yang nggak ada wujud fisiknya. Nggak pernah bakal bisa kita sentuh dan kita duplikat, kita copas. Kalau yang gue analogiin tadi itu rumah atau tanah yang asli, NFT ini satu paket dengan hal-hal non-fisik yang sering kita buka di internet, meliputi data, karya seni gambar digital, musik, teks, font,
seni grafis, pixel, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Nah, file digital yang disebut sebagai NFT sifatnya sama kayak barang antik, dimana dia cuma ada satu di dunia. Cuman satu aja, bener-bener pure satu. Jadi, kalau ada replika atau hasil copy-paste dari NFT itu udah bukan tergolong NFT lagi. Misal nih, gue baru selesai bikin original karakter art dan gue jadiin NFT. Kemudian ada yang screenshot karya gue ini dan ngejualnya ke keluaran sana, entah di Facebook, di mana aja pokoknya sama kawannya sendiri. Itu bukan lagi NFT dan nggak bisa dijual sebagai NFT karena itu bukan original alias KW. Kecuali orang yang ngebeli itu nggak paham sama yang namanya NFT. Sampai sini lo connect nggak? Maksudnya paham sama koneksi NFT? Terus gimana cara kita mengetahui apakah sebuah karya digital itu NFT atau bukan? Atau buat yang mau penasaran, mau langsung nyoba nyebur, gimana cara jualan NFT? Apa syarat dan apa yang harus kita lakukan? Kalau lo benar-benar interesting dan tertarik soal pembahasan kali ini, cek aja part 2 pembahasannya. Karena gue mau tahu dulu nih, ada nggak yang mau tahu lebih lanjut soal NFT? Kalau views-nya ada juga sih. Komentar aja dulu. Kalau sampai 10 orang, gue bakal bikinin part 2-nya. Jadi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten yang berikutnya.